nasib itu harus dicari, dan sebuah kesuksesan itu tentunya melalui proses bercucuran keringat dan air mata. Tentunya tidak ada sebuah keberhasilan yang instan begitu saja, tapi harus juga dengan sebuah kerja keras. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Fauzi. Saat ini saya berada di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat. Anda pasti sudah familiar dengan yang namanya cilok atau aci dicolok. Itulah arti dari cilok. Di sini adalah dapur cilok Ciboy, di mana gerainya sudah ada di mana-mana. Bagaimana kisah suksesnya? Kita akan ngobrol-ngobrol dengan pemilik usaha cilok dan bakso Ciboy. Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share. Yang belum subscribe, subscribe sekarang juga, agar tidak ketinggalan dengan informasi sekitar dunia usaha. Barangkali buat kalian bisa menjadi inspirasi usaha. Jangan remehkan usaha kecil-kecil seperti ini, tapi sangat menghasilkan. Ikuti terus kisah dan ceritanya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sarta Dipa, pemilik dari Ciboy Bakso Rame. Usaha yang saya jalankan saat ini adalah produksi olahan pangan ya, di bidang produksi cilok dan bakso. Saya merintis usaha ini mulai buka dari tahun 2016. Mulanya belum konsep kemitraan seperti ini ya, tapi masih warung bakso. Jadi dulu itu 2016 saya buka warung bakso, masih berkonsep warung. Saya bikin baksonya, saya jual langsung ke konsumen. Lalu berjalannya waktu 2017 akhir, itu saya mulai cari terobosan baru tuh. Nah, ketemulah di Kemitraan Ciboy. Jadi Kemitraan Ciboy itu terobosannya, kita produk yang diangkat adalah ciloknya, tapi mengadopsi bakso, karena dulu saya punya warung bakso ya. Nah, ketika saya produksi cilok, tapi saya mengadopsi bakso, yaitu ketemulah cilok Ciboy, cilok dan bakso colok, yes. Cilok Ciboy itu kita beri nama, kenapa Ciboy gitu ya, karena awalnya tadi kita buka warung bakso ya, jadi kita produksi cilok tapi mengadopsi rasanya bakso, makanya saya beri nama Cilok Ciboy, cilok dan bakso colok. Y-nya itu adalah yes. Jadi melambangkan bahwasanya keseriusan kita untuk berjualan dan kita optimis untuk berhasil. Jadi yes. Ya, sebelum saya terjun di usaha itu 2009 ya, mulai 2009 masih zamannya saya sekolah tuh. 2009 saya zamannya sekolah, tapi saya sudah senang jualan tuh ya. Jadi kalau 2009 sambil sekolah itu saya ngerintis usaha sablon ya. Nah, ngerintis usaha sablon, lalu kemudian lulus sekolah, saya berjualan emperan Pak. Apa aja saya embat, yang penting selagi memang halalan toyiban saya ambil ya. Jadi nggak ada gengsi-gengsi lah tuh, karena memang background saya adalah ya orang sederhana gitu ya. Orang tua saya hanyalah pedagang kecil, jadi DNA-nya orang tua saya jualan itu masih dapet lah ke sayanya gitu. Makanya begitu saya masuk di akademisi ya, saya coba kerja sambil kuliah, terus juga ngejalanin usaha ya kecil-kecilan. Alhamdulillah tuh teorinya dapet, kemudian saya praktekin di usaha yang kecil-kecilan tadi gitu kan. Nah, mulai dari jualan sablonan ya kan, terus juga saya pernah usaha lele, lalu percetakan ya, dan juga terakhir saya kerja di perbankan syariah ya.
seorang marketing bank. Nah, jadi singkat cerita, semua usaha yang saya jalanin itu karena hanya sambilan, ya belum sampai titik di mana puncaknya itu dapat gitu ya. Tapi ketika saya seriuskan di usaha bakso, mulai tuh saya cari tahu bagaimana cara membangun sebuah branding ya. Terus juga bagaimana marketnya agar nggak hanya kita berhubungan langsung ke konsumen, tapi kita bisa melibatkan banyak orang untuk menikmati bisnisnya Ciboy gitu kan. Nah, akhirnya ketemulah terobosan di Ciboy itu, kita buat konsep kemitraan Ciboy. Awal merintis itu mulai dari kita bikin 5 unit booth dari bahan kayu ya, belum aluminium seperti ini. Nah, itu hanya bermodalkan 500.000. Jadi saya dulu buka pakai booth ya, itu bikin dari bahan kayu yang saya beli dari Madura gitu, iketan, kemudian kita olah jadilah 5 unit booth. Nah, kemudian karena saya basicnya di marketing perbankan ya, waktu pada saat itu punya teman-teman yang usaha, saya coba menawarkan dulu tuh ke teman-teman yang usaha untuk disandingkan dengan boothnya Ciboy. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh tambahan penghasilan, cocok banget kalau di Ciboy itu ya. Jadi kalau misalnya mereka punya angsuran ya atau cicilan di bawah 2 juta dari 1 unit booth, mereka sudah dapetin omsetnya. Begitu saya total di usaha itu ketika boothnya sudah rilis 20 unit booth. Jadi saya resign dari perbankan awal tahun 2018. Buka warung bakso 2016, kemudian nyari terobosannya 2017 akhir, kemudian 2018 sudah mulai itu kan dari 5 unit booth, terus banyak lagi permintaan 10, 15 gitu kan, sampai sekarang sudah ada lebih dari 800 unit booth yang sudah kita keluarkan gitu ya, sudah diberdayakan di Jabodetabek. Begitu sudah 20 unit booth, mulai itu saya putuskan untuk resign, saya total di usaha gitu. Ketika saya total, mulai teman-teman yang ada di area Jabodetabek ya kan, mulai itu mereka tertarik, mulai banyak lagi permintaan booth, sampai sekarang alhamdulillah sudah ada masing-masing depo itu ya di tiap-tiap Jabodetabek yang mengelola atau mengkoordinir bagaimana pendistribusiannya di area-area tersebut. Ya, jadi sekarang sudah ada 800 unit booth. Pemasarannya gini, awalnya kan kita produksi sendiri gitu ya, kita kirim ke reseller. Kemudian dari reseller itu kan bertambah lagi. Kemudian saya bikin aturan daripada kemitraannya. Nah, sehingga ketika reseller yang sudah berpotensi memang dia mau naik ke agen dan harganya juga saya kasih harga spesial, harga agen, ketentuannya dia mau ngikutin gitu kan, yaitu salah satunya ketentuannya harus punya freezer dan mampu mengembangkan unit boothnya agar bertambah dan lebih memberdayakan reseller-reseller yang ada di sekitaran. Akhirnya saya pilih tuh salah satu dari reseller untuk menjadi agen yang megang 1 kecamatan. Nah, kemudian dari beberapa kota yang ada, katakan lagi nih, Depok itu kan punya beberapa kecamatan ya. Nah, dari agen-agen yang ada di kecamatan-kecamatan di kota tersebut, saya jadikan mereka untuk menjadi depo mewakili kota, pendistribusian kota ya gitu. Nah, sehingga depo itu memegang wilayah kota, agen memegang wilayah kecamatan, dan ada resellernya di bawahnya gitu ya. Nah, sehingga dari situ sudah tuh mulai kebentuk sistem kemitraannya, Pak. Produk kami ada 2 produk ya, yaitu cilok ya dan bakso colok. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi kalau cilok isinya 110 butir, kalau bakso isinya 50 butir. Untuk harga reseller, cilok itu standarnya ya, kita sudah selaraskan harga. 1 pak cilok Ciboy isi 110 butir harganya 68.000. Tidak ada minimum pembelian, itu nanti tergantung daripada kebijakan agennya.
gitu. Ada juga yang dikenakan harga ongkir ya kan, plus ongkir misalnya ongkirnya sekian ribu gitu kan, itu tergantung daripada kebijakan agennya. Lalu kalau untuk bakso colok itu harga resellernya 33.000, isi per pak itu 50 butir. Waduh, kalau diceritain perjuangan ya, kalau masa transisi dalam menuju keberhasilan sekarang ya, saya itu kan backgroundnya adalah seorang sarjana gitu kan. Terakhir saya bekerja itu sebagai karyawan perbankan, yang dimana saya sudah mendapatkan tunjangan ya kan, tunjangan jabatan, juga ada apa ya namanya, sebuah pendapatan fasilitas yang luar biasa lah gitu di perbankan. Tapi ketika saya putuskan resign itu, banyak yang menghujat, karena kok seorang sarjana gitu kan mau jualan cilok. Padahal di perbankan itu udah jelas ya, image-nya bagus gitu ya, image-nya rapi, kita berpakaian. Sekarang kita terjun ke usaha yang receh seperti ini gitu. Nah, di situ saya banyak hujatan, tapi karena saya udah megang rumusnya, saya bilang dalam hati gitu ya, ini saya sebenarnya sudah punya rumusnya ya. Saya rumusnya udah dapat, tinggal bagaimana cara mengembangkannya dan membuat sebuah sistem yang banyak orang lain juga mendapatkan manfaatnya. Akhirnya saya nggak pedulikan itu, saya teguhkan hati, saya yakin saya bisa untuk mengembangkan bisnis receh menjadi luar biasa gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah rilis lebih dari 800 unit booth, dan alhamdulillah juga seenggaknya saya bisa membantu perekonomian orang lain untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Awal produksi itu dari mulai 1 kantong, terus naik 2 kantong, terus naik 6 kantong ya, naik 10 kantong, 12 kantong, sampai sekarang sudah 70 kantong. Nah, 1 kantong itu lebih kurangnya 8 kilo lebih ya. Jadi kalau misalnya kita kalikan 70 kantong kali 8 kilo ya sekian ratus kilo berarti per hari. Itu baru di ciloknya. Belum lagi ada baksonya ya. Baksonya itu kita sehari 6 kantong, 1 kantongnya sekitar 10 kilo. Yaitu alhamdulillah sekarang sudah ratusan kilo yang kita produksi setiap harinya. Kita hitungannya bukan kilo Pak, kalau sudah dicetak menjadi cilok dan bakso itu hitungannya per butir gitu. Makanya kita bulatkan untuk harga 1 pak cilok itu 68.000 harga reseller. Baksonya 1 pak isi 50 butir harga 33.000. Alhamdulillah Ciboy ya sudah mengikuti regulasi pemerintah yang sudah menetapkan aturan-aturan mengenai proses pengolahan pangan yang baik ya. Tentunya Ciboy juga mengikuti daripada penyuluhan keamanan pangan, dan alhamdulillah Ciboy sudah mempunyai legalitas perizinan dari Dinkes Kota Depok ya, izin layak higien sanitasi jasa boga. Nah itu, terus juga kita sudah daftarkan ke Halal MUI ya, dan sudah berregister. Bisa nanti dilihat di sebuah display tadi ya. Di situ ada sertifikat Halal MUI, dan juga kami sudah daftarkan untuk hak mereknya, yaitu mereknya Ciboy. Sudah kami daftarkan ke Ditjen Haki. Ya, itu adalah bagian daripada upaya kita untuk memenuhi regulasi daripada pemerintah. Buat teman-teman yang katanya usahanya receh ya, jangan ada kata apa ya, wah saya usahanya receh, saya berkecil hati dengan usaha yang tersebut gitu ya. Tapi tinggal merubah paradigmanya, karena gini, kalau usaha receh ya di-maintain dengan sistem dan pengelolaan yang baik, tentunya yang tadinya receh akan menghadirkan cuan-cuan ratusan juta rupiah atau bahkan miliaran rupiah gitu. Itu tergantung daripada paradigma yang kita ambil. Oke,
Kalau saya sendiri, kunci sukses yang saya pakai, yang saya terapkan ya, saya mengambil teori paksa ya, artinya itu pray, attitude, knowledge, skill, dan action. Tahapan-tahapan berikut harus ada pada seorang pengusaha yang berkarakter. Contoh di P. P-nya itu adalah paksa. P-nya itu adalah pray. Pray itu artinya berdoa. Kita harus juga dekat Sang Maha Kuasa. Bagaimana Sang Maha Kuasa itu bisa meridhoi langkahnya kita. Makanya sebuah kepatuhan aturan daripada nilai-nilai spiritual itu kita harus pakai. Dan juga harus memiliki attitude. Ya, A-nya adalah attitude, di mana seorang pengusaha itu harus punya sikap karakter yang baik ya, agar bisa diterima dulu sama publik gitu ya, sama masyarakat, sehingga kalau sudah diterima maka kita mau menawarkan produk apa saja insya Allah bisa. Lalu juga harus punya knowledge ya, K-nya adalah knowledge. Jadi pengetahuan seorang pengusaha itu ya harus mengetahui bagaimana mengelola produksi yang baik ya, agar juga bertahan di masa yang sulit seperti halnya kayak pandemi seperti itu. Alhamdulillah Ciboy bisa mengatasi kesulitan di masa pandemi ya. Itu bagian daripada knowledge. Kita harus juga mengatur daripada strategi pemasaran dan lain sebagainya, dan juga harus mempunyai skill. Oke, tentunya kalau mau punya usaha, punya ilmunya juga ya, karena skill itu ya menentukan daripada kesuksesan kita ya. Kemudian action, kalau sudah punya skill, punya keterampilan, mulailah buka, mulailah lakukan. Nah, masalah hasil itu yang penting kita sudah niat dan ikhtiar, maka insya Allah akan berhasil ya. Oke, jadi pesan penutup dari saya, nasib itu harus dicari, dan sebuah kesuksesan itu tentunya melalui proses bercucuran keringat dan air mata. Tentunya tidak ada sebuah keberhasilan yang instan begitu saja, tapi harus juga dengan sebuah kerja keras ya, di mana bercucuran keringat dan air mata kita serahkan hasilnya kepada Sang Maha Kuasa tadi. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang punya usaha tetap semangat, tetap terus berorientasi pada solusi untuk mencari sebuah permasalahannya agar bisa mengatasi permasalahan tersebut, dan endingnya adalah keberhasilan. Selamat buat teman-teman ya, salam sukses buat semuanya, dan salam dari kami, salam Ciboy.